Kemudian prinsip-prinsip di dalam penggunaan atau pembuatan dari KPSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Jadi sebenarnya sama dengan KPSP ya, cuma ini dipertajam di kurikulum Merdeka ini. Jadi semuanya harus berpusat pada siswa. Kita melayani apa yang dikehendaki oleh siswa. Ini kadang-kadang harus kita. Kadang-kadang ego kita lebih tinggi dibandingkan dengan siswa. Kayak siswa itu malu dengan kita, padahal tidak seperti itu sekarang ini. Kita melayani kepentingan. Hanya kemarin kita mengundang komite ini juga merupakan salah satu kepentingan untuk memberikan masukan kepada apa yang ada di sekolah kita, lingkungan kita, kemudian masyarakat kita, kemudian bagaimana dengan keluarga anak didik kita. Ini yang kita gunakan sebagai acuan untuk membuat KPSP. Karena apa? Dengan anak yang 800 lebih itu memiliki karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda. Guru-guru bahasa Indonesia ini. Lanjut. Kemudian kompetensi mengakses dan menemukan isi teks 1 itu juga 80,02%. Lanjut. Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks 74,21. Kemudian bawahnya 71. Kemudian kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu juga baik 73,33%. Kemudian proporsi didik peserta didik dengan kemampuan numerasi di atas kompetensi minimum 29%. Jangan bahasanya Pak. Terus ya. Terus karakter kita di 53,46%, masih dalam kondisi baik. Terus beriman 55, gotong royong 55, kreativitas 52, narratif 49, kemudian global 51, terus kemandirian 51. Nah, sekarang turun lagi. Sekarang promosi PTK bersertifikat itu belum tersedia ya di sananya, di KPDB-nya belum tersedia. Lanjut. PTK penggerak masih kurang, baru 2. Mudah-mudahan tahun depan kelompoknya Mbak Palek, kemudian Mbak Mulan, mudah-mudahan bisa Mas Indri dan semuanya lah untuk segera mengikuti angkatan 10. Sini juga menonjolkan tentang digitalisasi atau teknologinya. Mungkin kalau mau ditambahkan, monggo silakan. Terima kasih waktunya. Saya tidak ingin merubah visi, tapi saya ingin memberikan visi yang sesuai dengan KKN ini. Kita sudah mempunyai fasilitas 28 kelas pakai akses point. Nah, itu saya ingin menjadikan anak-anak kita itu bijak berteknologi. Jadi menggunakan teknologi itu tidak asal menggunakan, tapi bisa mengarahkan teknologi itu menjadi sesuatu positif bagi anak-anak. Gitu. Jadi saya ingin menambahkan atau menjelaskan sedikit, yaitu berliterasi digital. Terima kasih juga dari jadi usulan dari Bu Indri untuk visinya ini masih tetap mungkin hanya diselipkan atau ditambahkan lagi tentang literasi digital. Mungkin karena sekolah kita juga untuk digitalisasinya sudah berkembang, kemudian sudah lengkap juga. Gimana Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, kalau setuju sekarang untuk perumusan visinya. Berkaitan dengan yang Bu Indri tadi, supaya itu yang literasi digitalnya itu masuk. Gimana kalau yang kata berwawasan di belakang ditambah berwawasan lingkungan dan global? Kan global sudah masuk ke era digital. Untuk melabuhkan dan yang dua itu biar nanti enak didengarnya gimana? Kalau begitu kan jadinya 2. Kalau didengarkan kan kurang. Soalnya pertanyaan sendiri itu kan data ya,
itu ada 7 tema. Nanti di kelas 7 itu 3 tema yang akan disampaikan. Kemudian di kelas 8 ada 3 tema dan kelas 9 hanya 1 tema. P5 Sasana kelas 7 itu fasilitatornya Bu Uni. Berikutnya koordinatornya ada 3 karena kelas 7 8 kelas, jadi dibagi 2 kelas 2 kelas. Bagi seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, hal-hal yang kemarin kita lakukan itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi maksudnya kenapa sebenarnya pelatihan ini itu adalah untuk supaya kita tahu. Biasanya kan seperti yang dikatakan Pak Muhadi atau Pak Mus kemarin adalah kita siap pakai, berada di zona nyaman, yaitu punyanya modulnya orang kemudian dipakai langsung, kan memang itu boleh, kita boleh menggunakan yang sudah ada, yang sudah tersedia di platform. Tapi minimal karena kita sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak, kita tahu caranya itu. Nah, yang kemarin juga begitu. TP di PMM itu ada, alurnya juga sudah ada. Cuma kita diwanti-wanti tidak hanya asal menggunakan saja, tetapi kita tahu bagaimana cara merumuskannya, menyusunnya. Kemudian setelah itu dari ATP itu kita tuangkan ke dalam yang namanya modul ajar. Dia di dalam kelas. Monggo siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kalau di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya benar. Monggo. Di dalam kelas kita selanjutnya nanti itu maksudnya ya, bukan membuat dari kita sendiri karena kita bisa memodifikasi kata-kata Pak Baris itu ATM, amati apa? Amati, tiru dan modifikasi ya. Monggo siapa? Monggo Pak Baris. Nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas? Merangkai pembelajaran yang ideal. Merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas. Kalau menurut saya ya, ada 2 atau 3 cara untuk merancang. Yang pertama adalah harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kebutuhan siswa di dalam kelas yang jumlahnya 32 itu kan bermacam-macam. Ada yang auditori, ada kinestetik, yang satunya saya lupa. Visual, ada yang visual. Itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga bisa ideal. Yang kedua harus menggunakan metode yang sesuai. Ada beberapa metode pembelajaran yang bermacam-macam ya. Di antaranya ada ceramah, ada diskusi, ada metode yang lain, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Yang ketiga adalah menggunakan evaluasi yang benar juga. Demikian menurut pendapat saya. Contoh dari matematika, ya betul yang disampaikan. Semuanya yang akan kita lakukan adalah didik atau siswa, yaitu kebutuhan siswa. Kita harus menyesuaikan itu, baik itu adalah perencanaannya, metode yang digunakannya, kemudian rancangan pembelajarannya juga, termasuk juga yang katanya evaluasi atau assessmentnya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Monggo silakan, masih ada 2 pertanyaan, nomor 1 dan 2. Terima kasih, saya akan berusaha menjawab Ibu Edi. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang pertama, menurut saya kita harus mendengarkan suara dari murid, voice berarti. Yang kedua, kita harus memberikan option atau pilihan dari murid, bagaimana gaya belajarnya dan seterusnya. Yang ketiga,
setelah murid itu sudah didengarkan voice-nya, yang kedua sudah memilih pilihannya itu, yang ketiga pasti murid akan bertanggung jawab atas pembelajaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa apa itu selalu berpusat pada siswa. Kita mendengarkan suara siswa itu seperti apa, keinginannya seperti apa toh. Kalau siswa kita didengarkan, apa yang dibutuhkan itu difasilitasi, maka saya yakin siswa akan bertanggung jawab penuh pada pembelajaran. Gak enak siswa yang diajar seklayon dewe, kemudian guyon dewe, main HP, karena dia merasa bertanggung jawab pada apa yang sudah diinginkannya. Dia mengira ini dituruti, berarti dia juga akan mempertanggungjawabkannya itu. Sama dengan kalau istilahnya kalau Bu Yusra mengatakan adalah kesepakatan kelas. Ya, jadi seperti itu. Saya akan mencoba menjawab seberapa penting perancangan dokumen perencanaan pembelajaran untuk memandu kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Penting sekali karena pembelajaran berlangsung lebih sistematis dengan perancangan perencanaan pembelajaran. Terus yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan siswa. Terus yang ketiga, memudahkan penyampaian materi. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya betul. Perancangan kenapa penting? Karena untuk supaya pembelajaran berjalan secara sistematis dan efisien. Kemudian juga tadi apa Bayu yang kedua? Bisa mempermudah analisis. Ya, itu. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang. Ya. Kalau tadi kita sudah perancangan pembelajaran juga ada pengawasan. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana cara membuat pengawasan? Ini nanti masih penjelasan saja ya. Nah, cara pengawasan belajar agar guru fokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, apa saja prinsip yang harus dipertimbangkan dalam membuat rancangan pembelajaran siswa pada siswa, dan bagaimana merancang pembelajaran yang ideal di dalam kelas dengan memperhatikan perbedaan capaian pada siswa. Saya menjawab yang pertama, apa yang telah dipelajari, hal apa yang bisa menjadi bahan belajar terkait perencanaan pembelajaran dalam waktu belajar. Sebenarnya kalau tadi di kelompok kami masih bingung untuk memodifikasi waktu belajar. Kenapa? Setahu saya kalau yang untuk yang semester dulu hanya waktu saja. Cuma tadi kan sudah dilihatkan untuk strukturnya ya, mulai dari capaiannya, terus tadi juga ada ya yang dibingungkan itu tadi adalah dimensinya profil Pancasila itu. Kalau yang dulu itu belum ada, nah kalau sekarang itu harus ada. Itu yang bingung untuk yang pertama. Jadi tambahannya mungkin itu yang diketahui itu. Terus untuk yang kedua, apa saja yang akan dilakukan untuk membuat rancangan belajar yang lebih baik. Yang namanya belajar itu pasti lihat. Jadi kalau ditanya rancangan belajar apa yang baik, kita menyesuaikan lagi dengan lingkungan, dengan karakter anak yang setiap tahun juga beda, dan tambah baik lagi anak-anak. Yang ketiga, manfaat apa yang diperoleh selama belajar modul ini? Manfaatnya satu, tahu jadi untuk strukturnya bagaimana, mulai penyusunan dari awal sampai akhir. Terus harus ada catatan juga, harus ada refleksi di setiap pembelajaran. Soalnya kenapa? Saya beberapa tahun dari dulu sampai sekarang untuk refleksi terus terang tidak pernah. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk mencoba lebih baik lagi. Jadi setiap pembelajaran harus ada refleksi akhirnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah yang luar biasa refleksinya hari ini. Memang betul. Jadi yang tadi sudah saya share untuk struktur modul ajar yang baik, yang lengkap seperti itu, ada profilnya minimal maksimal 3 ya, dari 6 itu yang diambil. Kemudian apa saja yang baik, tadi katanya adalah manfaatnya. Kenapa harus dilakukan membuat rancangan belajar yang baik? Karena apa? Siswa kita setiap tahun itu berubah, maka gurunya juga harus ikut berubah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita menginginkan muridnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, gurunya juga harus belajar
belajar dan belajar.